Baik, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat dan tentunya masih dalam aktivitasnya di rumah masing-masing. Ingat, tetap jaga kesehatan dan ikuti protokol kesehatan. Baik, pagi hari ini kita akan masuk ke materi pembelajaran kita yang baru, yaitu tentang penggunaan rumus HLOOKUP. Nah, anak-anak, kira-kira ada yang tahu enggak rumus HLOOKUP itu apa? Nah, oke, Pak Guru bantu ya. Rumus HLOOKUP itu ya digunakan untuk mencari data ya secara horizontal ya. Nah, dari mana sih kita tahu mencari data secara horizontal? Anak-anak cukup melihat di bagian awal rumusnya. Nah, penulisan rumusnya seperti ini anak-anak. Ini Pak Guru tulis di sini dulu. HLOOKUP. Nah, seperti ini. Nanti kita lihat di huruf awalnya. Oke. Nah, kalau H itu mencari nilai data secara eh, horizontal. Nah, ada saudaranya, saudara ya. Ada saudara rumus ini yaitu VLOOKUP. VLOOKUP. Nah, kalau VLOOKUP ini mencari data secara vertikal. Oke, anak-anak? Jadi kalau HLOOKUP itu mencari data secara horizontal, kalau VLOOKUP mencari data secara vertikal. Nah, kalau horizontal ini mencari data menyamping seperti ini anak-anak ya. Kalau VLOOKUP itu mencari data yang tegak. Oke. Nah, kali ini kita cukup atau mempelajari dulu rumus HLOOKUP-nya. Nah, VLOOKUP-nya nanti untuk di pertemuan yang akan datang biar kita lebih fokus memahami rumus HLOOKUP ini. Nah, seperti tadi yang Pak Guru bilang, HLOOKUP ini mencari nilai atau mencari data secara vertikal, kok vertikal, horizontal. Nah, sorry, Pak Guru gregot nih ya. Jadi mencari data secara horizontal. Nah, di sini ada tabel. Oke, sebelum Pak Guru jelaskan tabel-tabel ini, Pak Guru mau kasih tahu nih. Di sini kita ada dua tabel. Nah, ini tabel inti dan tabel bantu. Jadi tabel inti ini semuanya ada di sini, baik itu penggunaannya, penggunaan apa namanya? Sorry, di sini ada judulnya ya, iuran air pump Desa Loka. Maksudnya di sini penggunaan airnya, wih banyak sekali ya, sampai 500, 300, 500, 400. Oke, ini diandaikan saja ya nilainya, ini bukan aslinya, tetapi ini kita andaikan saja ini. Jadi anak-anak kalau mau ubah nilainya juga boleh. Nah, seperti itu ya. Jadi ini semuanya, kalau ini tabel inti semuanya ada di sini ya, dari nama ya, kode dan seterusnya. Nah, di sini tabel bantu. Nah, fungsi tabel bantu itu apa? Nanti kita akan mengambil data dari sini ya, dari tabel bantu ini kita masukkan ke sini. Nah, seperti itu ya. Nah, caranya bagaimana ya? Nanti Pak Guru akan jelaskan. Sebelumnya, Pak Guru ingin jelaskan di sini. Jadi anak-anak, untuk menghubungkan ya, menghubungkan tabel ini ya, menghubungkan dua tabel ini, kita harus memiliki apa namanya, kayak kode penghubung ya. Kodenya kode penghubung atau apa, kode acuannya. Nah, di sini Pak Guru sudah siapkan kodenya. Oke. Nah, RB1, RB2, RB1, RB2, RB3. Di sini ada ya RB1. Ini diacak kan anak ya. Nanti dibaca secara otomatis. Oke. Kalau di sini RB1 berapakah dia bayarnya? Kalau RB2 berapakah dia bayarnya? Kalau RB3 berapa dia bayarnya? Oke. Nah, yang ini, jumlah ini kita menggunakan rumus yang sudah sering kita gunakan, yaitu rumus sum. Kalau keterangan satu ini kita menggunakan rumus if. Nah, harapan Pak Guru kalian masih ingat ya. Nah, jadi nanti kita cari data atau keterangannya, apakah penggunaannya banyak atau sedikit ya. Di sini Pak Guru acuannya adalah 3.000. Kalau di atas 3.000 berarti dinyatakan banyak. Kalau di bawah 3.000 berarti sedikit. Nah, karena di sini 1.700 maka di sini sedikit. Tapi kalau seandainya 4.000 atau di atas 3.000 itu banyak. Oke. Nah, ini nanti anak-anak coba praktekkan sendiri untuk penggunaan if-nya ya. Nah, karena Pak Guru sudah pernah jelaskan,
Nah, di sini anak-anak bisa lihat untuk keterangannya ya. Oke, mencari keterangannya itu if-nya itu dari mana, datanya diambil dari mana. Oke, anak-anak silakan perhatikan di bagian sini. Nah, sekarang Pak Guru akan jelaskan untuk bagian iuran. Nah, jadi Pak Guru akan ambil datanya ya untuk masukkan ke sini data dari tabel bantu. Nah, dengan menggunakan rumus HLOOKUP ini tadi, mencari data secara horizontal. Nah, ini menyamping nanti ya. Oke, mencari data secara menyamping atau horizontal. Nah, langkah pertama kita awali ketika kita masukkan rumus, pastikan ya. Dan ini tentunya harus. Nah, kita harus tambahkan sama dengan terlebih dahulu, baru rumus HLOOKUP. Oke, lalu buka kurung ya. Lalu kita pilih kode acuannya ya. Ya, kita pilih kode acuannya. Klik di sini. Oke, setelah kita klik kode acuannya, lalu kita koma, tambahkan koma ya. Lalu kita blok data mana sih di tabel bantunya, kita mau ambil dari mana tabelnya. Nah, ini kita sudah memiliki tabel bantunya ya. Nah, kita blok. Nah, kita bloknya itu cukup data yang kita mau baca saja. Ya, yang kita mau baca kan kodenya dan nilainya berapa. Oke. Nah, kalau kita sudah blok seperti ini anak-anak, kita blok semua ya. Ingat dari RB1 sampai RB3 kita blok. Lalu kita tekan F4. Nah, F4 ini anak-anak fungsinya untuk mengunci rumus agar rumusnya tidak bermasalah. Oke. Nah, selanjutnya kita tambahkan koma lagi ya. Tambahkan koma. Nanti misalnya anak-anak kalau misalnya sudah tambahkan koma bermasalah, berarti anak-anak menggunakan titik koma, titik lalu koma di bagian bawahnya. Ya, bukan terpisah titik lalu koma, bukan, tetapi ada yang di keyboard kalian titik koma ya, di bawahnya titik 2 itu ya anak-anak ya. Oke, kita lanjutkan. Setelah itu kalau sudah tekan F2, sudah tambahkan koma, kita lanjut dengan menambahkan posisi ya, posisi dari nilainya ya. Kita kan mau mencari berapa sih yang dibayar oleh RB1 ini. Nah, di sini kita lihat ya, di baris keberapa sih nilai-nilainya ini, harga-harganya yang harus dibayarkan. Nah, coba kita hitung. Karena dia mengambil data secara horizontal, coba kita lihat di sini. Ya, dia di barisan ke-2. Jadi nanti akan dibaca menyamping seperti ini. Oke. Nah, dia di barisan ke-2, 1, 2. Walaupun di sini ada 3, 1, 2, 3 di dalam satu tabel, karena kita di sini bloknya cuma data yang kita mau cari saja, maka di sini cuma 2 saja. Nanti kita sudah blok ya, 2 baris saja. Jadi kita lihat di sini dalam dua baris ini posisi yang ada nilainya di mana. Nah, di barisan ke-2 kita masukkan 2. Selanjutnya ya, kita tambahkan 0. Oke anak-anak ya, paham ya? Oh ya, sebelum Pak Guru lanjut, nah 2 ini anak-anak enggak mesti 2 mau semua. Misalnya kalau kita buat tabel yang lain ya, enggak 2 kita masukkan, mungkin kita bisa masukkan 3. Kalau seandainya ada nilainya di sini di bagian baris yang ketiga, berarti kita masukkan 3 di sini. Nah, karena kebetulan saja di sini di baris yang kedua, jadi kita pilih 2. Tetapi kalau nilainya ada, atau maksudnya data yang mau diambil ada di baris yang ketiga, ya kita masukkan 3. Oke. Nah, selanjutnya kita tambahkan koma, lalu tambahkan 0 ya. 0 ini biasanya kalau kita masukkan rumus, nah 0 ini untuk ada true dan false. Nah, kalau true itu 0, kalau false itu 1. Nah, karena kita ingin mencari nilai dari nilai yang paling tinggi yaitu 1 ya, kita mencari nilai dari yang paling tinggi yaitu 1, jadi makanya kita taruh 0. Kalau misalnya kita mencari nilai yang bawah, misalnya 20 atau berapa dari bawah, kita tambahkan 1. Nah, kali ini kita gunakan 0. Oke, jadi untuk rumus ini kita gunakan 0 aja ya, untuk lebih dipahami ya. Kita masukkan 0. Nah, selanjutnya kalau sudah, kita tutup kurung, lalu enter. Nah, coba anak-anak perhatikan, RB1 ini dapatnya berapa harusnya. Nah, 100.000 sudah sesuai? Sudah.
Nah, oke, selanjutnya kalau sudah kita masukkan rumus seperti ini, cara cepat untuk kita memasukkan semua rumusnya tanpa kita mengetik satu-satu, ya, kita bisa menggunakan cara cepatnya. Cara cepatnya adalah seperti ini, anak-anak. Arahkan kursor kalian ke bagian pojok seperti ini, ya, sampai muncul tanda plus seperti ini. Lalu kalian klik kiri, tahan, jangan dilepas, lalu kalian geser ke bawah sampai di akhir data kalian. Oke, kalau sudah baru dilepas. Nah, secara otomatis akan dibaca. Jadi kita tidak masukkan rumus, ya. Jadi tercopy secara otomatis, ya, di sini. Nah, sekarang tinggal kita sesuaikan, ya. Kalau ini datanya sedikit kan enak kita sesuaikan, tapi kalau datanya banyak sangat mempermudah kita. Jadi kita tidak perlu cek satu-satu. RB1 berapa, RB2 berapa, RB3 berapa. Ya, jadi secara otomatis coba kita perhatikan. RB2 harus dapat 300. Coba kita cek benar enggak ya? Nah, seperti itu. Sudah cocok kan? Nah, berarti sudah benar sejauh ini rumus kita. Oke, mungkin itu saja penjelasannya Pak Guru tentang penggunaan rumus HLOOKUP. Harapannya Pak Guru kalian paham dan kalian bisa mempraktekannya di rumah masing-masing dengan baik dan benar. Kalau salah tidak apa-apa, kalian ulangi terus-menerus. Nanti lama-kelamaan pasti bisa. Oke, sekian dari Pak Guru. Selamat pagi. Dadah.